HR-V. Mobil menggendong penjualan Honda Prospect Motor di samping line-up Brio. HR-V atau High Rider Revolutionary Vehicle pertama kali dibuat untuk mengisi segmen antara hatchback dan big SUV. Mengusung konsep urban crossover, HR-V pertama kali diluncurkan dengan segudang fitur, termasuk real-time 4-wheel drive. Sayangnya, generasi pertama HR-V ini nggak masuk di Indonesia. Nah, dari generasi kedua sampai saat ini generasi ketiga itu masuk ke Indonesia. Namun setelah Gen 1 mobil ini disuguhi segudang fitur termasuk real-time 4-wheel drive, di generasi kedua dan ketiga beralih menjadi front-wheel drive. Tapi pilihan ini bisa dimengerti, karena pasti buat menekan harga jual kan? Generasi kedua HR-V sukses menyita hati publik Indonesia dengan terjual lebih dari 175.000 unit. Sukses dengan generasi kedua, Honda Prospect Motor meluncurkan generasi ketiga pada tahun 2022 dengan varian tertinggi RS Turbo. Namun dengan gap antara varian non-turbo dan turbo sangat jauh, kita sepertinya jarang ya melihat varian RS Turbo ini berkeliaran di jalan. Dan untuk menjawab masalah ini, pada 2025 Honda Prospect Motor membawa penyegaran untuk HR-V, terutama versi RS. Meninggalkan mesin 1500cc turbo, mereka beralih dengan mesin 1500cc hybrid. Lantas, gimana rasa crossover bermesin hybrid ini? Dengan harga jual yang lebih murah 60 juta dari RS Turbo, bisa nggak sih mesin hybrid ini menggantikan sensasi mesin turbonya? Dari segi eksterior, generasi HR-V saat ini yang menurut kami keren. Kesukaan konsumen Indonesia banget lah pokoknya. Lampu depannya full LED, pipih, dan tajam-tajam desainnya. Dengan grill depan seperti ini, HR-V ini makin mirip sama kakaknya si RV. Tapi grill dan tambahan body kit ini hanya ada di varian RS ya. Dan jangan lupa emblem Honda yang ada kebiruan ini menunjukkan kalau mobil ini hybrid. Bodinya dinamis, mengotak banget enggak, membulat juga enggak. Ukuran velg mobil ini 18 inci dibalut dengan ban 225/50 R18. Di bagian belakangnya, lampu LED bar memanjang ini juga terkesan minimalis dan modern. Jadi overall menurut kami desainnya ya cukup oke lah, bersaing lah di kelasnya. Kesannya masih ada sporty-sportinya gitu. Begitu masuk ke dalam, ternyata ada lumayan banyak juga bagian soft touch-nya. Ya biarpun buat dashboardnya ini ya nggak soft-soft amat sih. Tapi joknya full kulit loh untuk varian RS ini. Panoramic glass roof-nya juga gede. Cuman sayang ada pembatas di tengahnya. Dan yang lebih disayanginnya lagi, glass roof yang bagian belakang ini nggak praktis banget buka tutupnya. Kursi pengemudi sudah elektrik dan 8-way adjuster. Tapi bagian penumpang masih manual ya. Setirnya berlapis kulit, desainnya ya seperti Honda pada umumnya. Pengaturannya tilt dan teleskopik secara manual. Audio displaynya 8 inch. Udah bisa Android Auto dan Apple CarPlay secara wireless. Tapi aduh kenapa sih Honda? Nanggung banget nggak ada kamera 360 di sini. Tapi untungnya udah ada electronic parking brake plus auto hold. Speakernya pun ada 8. Nah, si instrumen clusternya ini juga cukup unik nih karena kombinasi digital dan analog dengan ukuran 7 inch. Dan ini sih yang masih kami sukai nih dari mobil Jepang. Tombol fisik masih banyak banget. Akomodasinya juga oke, apalagi HR-V generasi ini masih mempertahankan ultra seat di baris keduanya. Karena adanya fitur ini, kabin dari HR-V bisa fleksibel banget buat bawa barang-barang. Secara desain interior, oke lah. Gak bikin yang wow tapi gak jelek juga. Simple tapi cukup memanjakan. Dan ini yang baru dari HR-V RS 2025.
Mesin hybrid dengan sistem EHEV yang menggantikan mesin turbo di model pre-facelift-nya. Jadi mesin ini tuh didominasi oleh motor listrik buat menggerakkan rodanya. Mesin bensin 1500 cc-nya berfungsi sebagai generator buat mengisi baterai atau penambah tenaga pada putaran atas. Output power yang dihasilkan dari mesin 1500 cc-nya adalah 106 HP dengan torsi 127 Nm. Untuk motor listriknya, ini lumayan loh. Menghasilkan 131 HP dan torsi 253 Nm. Terdapat 3 mode berkendara pada mobil ini, ada Sport, Normal, dan Icon. Selama pengetesan singkat, kami merasa adanya sedikit perbedaan di respon gas pada tiap mode berkendaranya. Pada mode Sport, rasa responnya menjadi lebih agresif, namun tetap tidak mengagetkan. Figur torsinya dari bawah mengisi di tiap RPM-nya. Dan ketika udah mencapai putaran atas, mesin bensinnya akan masuk untuk membantu mengisi tenaga. Hal ini bisa membuat konsumsi BBM-nya pasti hemat jika digunakan di area perkotaan yang mengutamakan stop and go serta putaran mesin rendah. Dengan rute kombinasi, konsumsi BBM-nya bisa di atas 25 km per liter. Jadi, jika rumah Anda ke tempat kerja jaraknya hanya 25 km, mobil ini bisa hanya memakai 2 liter bensin saja untuk perjalanan pulang pergi. Ada deceleration pedal selector untuk tipe yang menggunakan mesin hybrid. Jadi fungsinya untuk menambah atau mengurangi seberapa besar intensitas deselerasi atau engine brake dari mesin. Sedangkan untuk tipe mesin bensin, fungsinya masih sebagai pedal shift. Pengendaliannya lumayan lincah, bantingannya ada di antara firm dan cukup empuk, jadi body roll-nya pun cukup oke. Posisi berkendaranya juga bisa dibilang lumayan rendah pada posisi jok terendah. Kami suka itu. Radius putarnya oke, kebisingan dari luar juga bisa diredam dengan cukup oke, tapi sayangnya suara kolong masih khas Honda. Ya, untuk generasi ini udah lebih baik sih dari yang sebelumnya. Untuk urusan safety, Honda Sensing udah jadi jualan utamanya pasti. Adaptive Cruise Control, Road Departure Mitigation, Lead Car Departure Notification System, Collision Mitigation Braking System, Lane Keeping Assist, ya cukup komplit lah ya. Udah dilengkapi juga sama 6 airbags, Hill Start Assist, Hill Descent Control, dan fitur standar lainnya lah kayak BS, EBD, BA. Untuk variannya, mobil ini ada varian E dan E Plus untuk mesin bensinnya. Sementara untuk mesin hybridnya ada varian EHEV dan RS EHEV. Oke teman-teman, tadi kita baru aja selesai test drive Honda AR-V yang hybrid. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Doni. Oke Mas Doni, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Boleh Om Mario. Kita mau tanya nih, Boleh. AR-V yang baru ini, Yes. serinya apa aja? Seri. Ya, untuk Oke. serinya apa aja? Kita itu seri ada dari E paling basic. Terus E plus itu bensin ya. Nah terus kita dia hybrid yaitu ada E hybrid. Terus kita ada RS hybrid. Oh, jadi hybrid itu ada 2 kelas ya? Jadi Betul. ada E Dan juga RS. Betul. Oke gitu. Nah, kemudian untuk harga nih, Ya. itu mulai dari berapa nih untuk HRV nih? HRV. Oke. Kalau harga sendiri dari E itu 399. 399. Betul. Kalau untuk E plus itu di 422. 422, Yes. oke. Kalau kalian mau dapetin yang hybrid Heeh. itu di angka 449 juta. 449 juta. Yes. Kalau yang RS itu 488 juta. Oh, belum sampai 500 berarti Belum harganya. nyampe. Belum sampai 500 ya berarti Murah harganya. banget. Ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, Honda ini sekarang mengeluarkan HRV itu sudah tidak 500 juta lagi ya. Betul. Kalau yang mungkin teman-teman pernah mengikuti Honda HRV, Yes. tahu Honda HRV yang tahun sebelumnya, Bener. itu ada yang seri 1500 Betul. turbo ya. Betul banget. Itu di harga waktu itu kalau nggak salah di 500 sekian ya. Iya, 550. 550 Betul. juta. Nah sekarang teman-teman bisa dapetin tipe RS hybrid hanya di 88 juta. 488 juta, tidak sampai 500 juta. Bener banget. Nah, tapi kalau teman-teman pengen punya hybrid tapi nggak pengen yang RS, Bener. upgrade misalnya dari seri yang lama, Betul. itu ada seri E, E. hybrid. E Itu hybrid. di berapa tadi harganya? 449. 449, tidak Betul. sampai 450 juta dapat Betul. hybrid. Dan ini bukan hybrid
mild ya teman-teman. Bener banget. Ini hybridnya bukan hybrid mild karena dia mempengaruhi di torsinya. Jadi berkendaranya juga memang lebih enak ya gitu. Nah kemudian nih, Yes. Mas Doni nih ya, untuk promo-promo nih Promo. dari Honda Wah, mana? Sawangan. Sawangan. Betul. Oke, ada promo apa yang bisa ditawarkan? Nah, dari Honda Pradana Sawangan sendiri ya, kita itu banyak promo. Apalagi di bulan Oktober, itu buat loyalis Honda, itu ada ekstra potongan. Oh ada ekstra potongan, Nominal 20 juta. 20 juta. Yes. Terus buat kalian yang mau kredit, kita ada leasing package, itu ada tambahan potongan nominal 9 juta. Oh jadi itu leasing package ya? Yes. Jadi dengan potongan sampai berapa tadi? 9 juta ya? Betul. Oh, Berarti kalau oke. diakumulasi 29 juta. 29 juta ya? Iya. Tapi itu untuk Honda loyalis. Betul. Jadi teman-teman, kalau yang memang sudah menggunakan Honda atau memang cinta mati sama Honda, Bener banget. Honda sekarang di Honda Pradana Sawangan Bener. sedang ada namanya promo Honda Loyalis. Betul banget. Yang dimana di situ teman-teman pencinta Honda Yes. bisa mendapatkan potongan sampai 20 juta tadi. Bener ya. banget. Gitu. Dan jangan khawatir ya, di sini itu kalau kalian beli HRV, apalagi sama Doni, itu free coating. Oh free coating, Yes. wah menarik tuh, menarik. Dong pastinya. Teman-teman yang takut lecet nih mobilnya baru keluar, Betul. takut lecet, takut kena debu-debu jalanan. Bener banget. Mas Doni bisa bantu tadi dengan Langsung coating. Terus juga kita langsung kasih plat sementara. Oh plat sementara. Mobil baru kan nggak ada platnya. Iya, pasti nggak ada. Betul, jadi dikasih plat sementara ya. Betul. Jadi tetap bisa beraktivitas teman-teman Bener dengan banget. mobil barunya. Benar. Gitu. Mungkin itu kali ya Mas Doni. Yes. Juga kita nanti akan taruh nomornya Mas Doni. Betul Teman-teman yang seperti teman-teman tahu, kalau yang sudah mengikuti channel kita, mobil itu harus dicoba dulu teman-teman. Betul. Biar teman-teman tahu rasa berkendaranya seperti apa, impresinya seperti apa, baru teman-teman bisa memutuskan untuk membeli atau tidak produk ini. Bener Gitu. banget. Jadi itu harus dirasakan sendiri ya Mas Doni Oh, iya. ya. Overall dengan harga lebih murah kurang lebih 60 juta dibandingkan varian RS Turbo di tahun sebelumnya ya. Honda HR-V RSI HEV ini cocok banget buat jadi penggantinya. Karena secara tenaga keseluruhan rasanya mirip. Bahkan sedikit lebih enak karena nggak ada lag sama sekali di putaran bawah. Dengan rasa kayak begitu, konsumsi BBM-nya jauh lebih irit. Dan buat yang lagi mau nyari mobil irit, enak dipakai harian, dan maunya brand Jepang, Honda HR-V RSI HEV ini kayaknya bisa nih atau cocok untuk dipinang. Gimana menurut teman-teman semua, sependapat atau tidak? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, apabila kalian menyukai video ini, boleh banget untuk di like dan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih.